Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kali ini yuk kita pelajari bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 11 ya. Nah, tema kali ini adalah tentang brosur, pamphlet, leaflet, and flyer. Apa sih bedanya dari keempat hal ini dan gimana tips dan trik untuk membuat keempat hal ini dengan baik dan benar supaya berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk promosi misalnya. Nah, kalau udah penasaran, yuk langsung aja kita cari tahu ya. Oke, kita definisikan dulu ya. Yang gambar pertama ini. Kira-kira ini gambar apa sih? Well, bener banget. Ini adalah gambar brosur. Apa itu brosur? Brosur adalah is used to pass on information about something. Brochure advertise items, mainly used to introduce a company or an organization and inform about the products or services to a targeted audience. Brochures are distributed or handed personally or placed in brochure racks. They are usually also present near tourist attractions. Jadi brosur itu apa sih? Brosur itu ya ini kertas bentuknya kayak gini nih, yang dilipat-lipat 3 kayak gitu biasanya, untuk memberikan informasi terhadap sesuatu. Nah, jadi tujuan utamanya dari brosur untuk apa? Untuk advertise, untuk iklan, mengiklankan sesuatu. Nah, biasanya yang diiklankan itu bisa perusahaan atau organisasi dan juga menginformasikan produk dan servis atau jasa yang mereka berikan, si perusahaan atau organisasi ini berikan gitu ya kepada their targeted audience, kepada target pemirsa mereka kayak gitu. Nah, brosur ini didistribusikan itu biasanya bisa dibagi personally gitu ya, satu-satu. Kalau kalian ke mall misalnya dibagi di brosur gitu kan pernah ya, atau bisa juga ditaruh di suatu tempat khusus yang namanya brochure racks. Jadi kita tinggal ambil aja kalau kita tertarik sama si brosur ini. Terus brosur ini juga sering kita temukan di dekat tempat-tempat wisata lah intinya. Nah, itu kan membantu untuk mempromosikan si tempat wisata itu. Jadi misalnya kalau kita ke mana ya, ke Dufan misalnya, ada brosur racks-nya, kita bisa lihat nih nanti di Dufan tuh ada apa aja atraksi yang bisa kita cari tahu, dan misalnya kita tertarik, oh aku mau ke sini gitu kan, jadi lebih spesifik. Nah, itu tujuannya si brosur. Nah, the purpose of brochure tadi ya untuk advertise a company or an organization on also their product or services. Sekarang pertanyaannya, how to create a good brochure then? Pertama, put a marketing message clearly. Dah, ini yang paling penting tadi, karena tujuannya adalah to advertise, jadi caranya kita menjual itu menjadi sangat penting. Kita harus secara jelas dan secara unik gitu ya, biar orang-orang tertarik untuk membaca, menyebutkan keunikan atau keunggulan dari si produk, jasa atau organisasi atau perusahaan kita. Then we also need to describe the features. Example, the facility and the important ingredients. Nah, features itu misalnya keunikan-keunikan yang dimiliki oleh produk kita. Misalnya produk kita itu baik untuk kesehatan, let's say, atau atraksinya ini itu cuma ada satu-satunya di dunia dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita secara spesifik sebutkan. Be persuasive. Nah, ini maksudnya apa? Kita harus, namanya juga iklan kan, tadi tujuannya to advertise. Kita harus bisa mengajak orang-orang, mengajak kemudian bertindak ya orang-orang tersebut untuk mengikuti ajakan kita seperti itu. Jadi kita harus pakai use words that sell and put them in the headline. Nah, kita harus pakai kata-kata yang bisa menjual nih. Terus si kata-kata yang menjual ini taruhlah di atas supaya orang-orang tuh tertarik gitu. Begitu baca pertama kali tulisannya besar, berwarnanya beda sendiri yang stunning, terus menjual pula. Nah, itu kan kemungkinan untuk menjadi pusat perhatian jadi lebih besar gitu. Nah, itulah kita menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang persuasif namanya. Next, use pronoun you to refer to the customers. Nah, untuk menjalin kedekatan dengan customer atau calon pembeli gitu ya, kita bisa pakai kata you di brosur kita.
Give photos and illustrations, ini juga penting banget. Jadi kita bisa pakai berbagai foto dan ilustrasi untuk yang semenarik mungkin ya, supaya si customer itu mereka nggak perlu baca semua kata yang ada di brosur tersebut, tapi dengan melihat gambar mereka jadi lebih punya gambaran singkat gitu. Oh ini tentang ini, yang ini tentang ini, seperti itu. Then the last one, tell your readers how to buy or order the product or service. Nah ini juga penting banget. Sekarang kalau kita mau tujuannya menjual ya, orang yang baca, yang tertarik nanti juga harus tahu di mana harus membeli jasa produk atau jasa tersebut gitu kan. Misalnya kita bisa cerita brosur kita tentang promosi sekolahan gitu ya. Nah kita juga kasih misalnya kontak sekolahannya atau web sekolahannya kalau mau daftar di sekolah itu. Seperti itu. And then usually you can use these phrases in your brochure. Contoh yang biasanya kata-kata yang ada di brosur gitu ya. Are you looking for the best school in town? Misalnya. You have come to the right place then. Kamu sudah berkunjung ke tempat yang benar nih. Jadi kan orang terpersuasi kan, merasa oh iya benar ini yang aku cari. Confused in choosing the best. Kamu bingung mau cari the best restaurant in town, restoran yang paling enak di lokasi ini gitu misalnya. Do you want titik-titik? If you are looking for titik-titik, ingat looking for di sini artinya mencari ya. Apakah kamu mencari tempat hiburan keluarga? Kamu bisa mengunjungi tempat wisata ini. Visit us at, nah ini kunjungi kami di, misalnya ditulis websitenya atau alamatnya kayak gitu. Why not come to our store? Nah ini juga mengajak, kenapa nggak ke tempat kita aja? Cobain deh, lihat-lihat dulu. We provide many selections of titik-titik. Nah ini biasanya kita sebutkan produknya atau hal yang membuat menarik. We guarantee you. Nah ini juga sangat persuasif ya, kita menjamin gitu kepuasan kamu kayak gitu. Terus ada gambar kedua nih, ada gambar seperti ini. Ini kira-kira gambar apa ya? Cuman satu lembar aja. Ini namanya flyer. Apa itu flyer? A flyer or flyers is a form of paper advertisement intended for wide distribution and typically posted or distributed in public places through the mail. A flyer is usually used to promote goods or services such as restaurants or shops, political campaign activities on behalf of a political party or candidate, or to advertise an event such as a music concert, festival, or political rally. Nah, kalau ini namanya flyer. Flyer ini benar-benar cuma satu lembar aja, cuma sisi depannya doang yang ada isinya gitu, yang ada informasinya. Nah, kenapa ada flyer? Flyer ini tujuannya sebenarnya sama seperti brosur, untuk mengiklankan sesuatu juga, kayak printed ad gitu ya jatuhnya. Kalau kalian lupa materi advertisement di materi kelas 10, nanti Miss akan link videonya di card kanan atas dan description box deh, fungsi tadi tentang iklan. Nah, jadi kalau tadi flyer tuh cuma satu sisi aja yang diposting. Nah, fungsinya buat apa? Buat ngirit sayangku. Kenapa? Ya karena mau didistribusikan secara luas kayak gitu. Makanya dia misalnya lebih kecil-kecil dan tidak, kalau brosur tuh kan biasanya kertasnya lebih premium lah intinya. Nah, flyer tuh biasanya nggak sepremium itu, karena dia yang dikejar adalah wide distribution-nya gitu. Kapan sih kita pakai flyer? Nah, kita mau mempromosikan suatu jasa atau suatu produk. Macam-macam, bisa tadi kayak restoran, toko, atau mau tentang politik, tentang mau pemilu dan lain sebagainya, bisa pakai flyer karena lebih ngirit gitu intinya. Flyers are a low cost form of mass marketing or communication. Nah, ini dia poin intinya. Jadi karena flyer itu lebih murah, makanya juga sering dipakai di mana-mana, apalagi untuk pemasaran secara massal. Terus ada gambar kayak gini, apalagi ini? Kalau yang ini namanya adalah pamphlet. What is pamphlet? A pamphlet is an unbound booklet that is without hardcover or binding. It may consist of a single sheet of paper that is printed on both sides, and it may consist of a few pages that are folded in half and stapled on the crease to make a simple book. Jadi pamphlet itu sebenarnya ya buku bentuknya, tapi tidak ada hardcovernya. Makanya ini kertasnya di luar sama yang di dalam-dalam itu sebenarnya sama. Nah, ini biasanya bisa terdiri dari kertas satu lembar yang di print kedua sisinya, terus
atau beberapa lembar gitu ya. Dan yang poin pentingnya adalah dari pamflet dia di staples di tengah kayak gitu. Tapi kalau brosur tadi dilipat-lipat, kalau pamflet itu bentuknya kayak buku tapi di staples. Nah, itu poinnya. Usually, a pamphlet contains about information of a particular subject, like a tip and etc. Nah, kalau pamphlet itu, kalau tadi brosur tujuannya untuk advertise, untuk mengiklan, kalau pamphlet itu dibuat lebih ke memberi informasi. Nah, informasinya tuh lebih ke informasi yang ngasih tips dan lain sebagainya. Ada lagi gambar kayak gini, ini apa lagi? Coba, apa ini? Apakah ini flyer? Ternyata bukan. Kalau flyer tadi cuma satu lembar di depan aja. Sekarang ini juga cuma satu lembar tapi printnya di kedua sisinya. Kalau bentuknya kayak gini kita sebutnya leaflet ya. Nah, kalau leaflet adalah a small sheets of paper containing information which is usually used for advertising or marketing purposes or for supplementary information on a product. Jadi kalau leaflet itu lebih ke percampuran dari brosur, karena dia bisa juga untuk mengiklan, bisa juga campuran dengan pamflet karena dia ngasih informasi tambahan. Atau bahasa gampangnya, a printed sheet of paper or a few printed pages that are given free to advertise about social service or give information about something, mostly like social service promotion. Nah, ini poin pentingnya. Kalau leaflet itu tuh bentuknya bisa definisinya tadi bisa mirip-mirip kayak pamflet ya, tapi tujuan utamanya adalah untuk social service, punya tujuan sosial. Misalnya untuk tujuan kesehatan, bisa untuk lingkungan, bisa atau cinta alam dan lain sebagainya, itu kita bisa spread awareness-nya menggunakan leaflet seperti itu. Ada lagi nih, ini apa lagi coba? Podcast hour get inspired while driving. In this hour, TED speakers share stories of overcoming a weakness and turning it into a strength. Listen here. Podcast. Ini bukan podcastnya Om Deddy loh ya. Ini podcast, bentuknya ini sebenarnya iklan. Dan ini sering kita lihat di misalnya pinggir jalan yang dari kain gitu, yang gede banget. Nah, kalau bentuknya kayak gitu, di sini nggak begitu kelihatan ya. Kalau bentuknya kayak gitu, itu kita sebutnya banner. Apa itu jadi definisinya banner? Banner is a long piece of cloth with a message on it that is carried between two poles or hung in a public place to show support for something. Kalau banner itu isinya pesan nih, yang dibuat dari kain, pakai kain yang gede gitu ya, terus digantungkan kedua sisinya, yang kita sering lihat di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, si banner ini tujuannya adalah untuk menunjukkan support for something, untuk mensupport sesuatu. Bisa di sini kasusnya misalnya beriklan, iklan untuk ayo nonton, dengerin si podcast ini ketika kalian mengemudi. Bisa juga misalnya spread awareness tentang isu-isu sosial, bisa pakai banner dan lain sebagainya. Kata kuncinya kalau banner berarti tadi pakai yang a long piece of cloth to spread a message. Sekarang pasti banyak yang bingung kan, jadi bedanya flyer, brosur, pamflet, sama leaflet dari 4. Kalau banner jelas kelihatan beda gitu ya, dia paling besar, terus posisinya ada di public places dan lain sebagainya. Tapi kalau yang 4 ini, itu tuh mirip-mirip. Sekarang kita lihat bedanya, terutama dari jenis penggunaan kertasnya. Yang pertama, flyer dulu. Flyer itu umumnya memiliki ukuran yang tidak lebih dari kertas A5, jadi kecil ya, atau sekitar 14,8 cm x 24 cm. Nah, karena selembar flyer ini kenapa harus sekecil itu? Biar mudah disebar di jalanan sambil lalu, sehingga namanya juga fly, terbang-terbang gitu ya. Jadi bisa kalau kena angin ketiup gitu dia bisa terbang seperti itu. Jadi pokoknya poin pentingnya adalah kertasnya. Next, brosur. Kalau brosur ukurannya mulai dari 1 halaman kertas folio atau A4, dan poinnya biasanya dia bisa dilipat atau dijilid. Tapi ukuran kertasnya A4 biasanya. Kalau pamflet ukurannya mulai dari 1 lembar kertas A4, dan kalau tadi brosur bisa dijilid, kalau pamflet tidak dijilid tapi dicetak bolak-balik terus di staples tengahnya. Kalau leaflet mirip lah nih sama pamflet, tapi ukurannya sebenarnya kadang jauh lebih kecil.
Kayak gitu. Semoga ini dapat membantu ya mengetahui perbedaan dasar antara keempat hal ini. Terus penting lagi nih, most important. Ingat poin-poin pentingnya. Leaflet itu isinya adalah iklan layanan masyarakat tadi, berbagi tentang isu-isu lingkungan misalnya, itu bisa pakai leaflet. Tapi kalau pamflet itu tips isinya biasanya. Misalnya tips hidup sehat, tips diet, atau tips apalagi ya, pokoknya berubah tips-tips gitulah. Kalau tips bentuknya biasanya pakai pamflet. Kalau brosur ini yang paling kelihatan untuk mempromosikan sesuatu. Gitu ya, semoga ketiga hal ini dapat dipahami dengan jelas perbedaannya. Well, I think that's all for today's material. Thank you so much for having me today. If you have any question, please let me know in the comment section down below. Well, students, goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.